Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika is fun. Halo, apa kabar semua? Bu Aina doakan sehat selalu ya. Masih berada pada channel Aina Kristina. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada video ini kita akan membahas perkalian dan pembagiannya. Terlebih dahulu, saya sampaikan tujuan pembelajaran kita. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Segera siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Pada dasarnya, proses perkalian dan pembagian bilangan bulat itu lebih mudah daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Kenapa? Karena aturannya tidak sebanyak penjumlahan dan pengurangan. Konsepnya sederhana sekali. Jika kita akan mengalihkan atau membagi dua bilangan bulat dengan tanda yang sama, maka hasilnya positif. Contohnya seperti ini, kita mulai dari 5 dikali 8. 5 nilainya positif, 8 nilainya positif. Karena sama-sama positif tandanya, maka langsung saja kita kalikan, hasilnya 40 positif. Yang selanjutnya, negatif 5 dikali negatif 8. Karena di sini sama-sama negatif, langsung saja kita kalikan, hasilnya positif 40. Itu untuk perkalian dengan tanda yang sama. Lalu bagaimana jika pada pembagian? Yuk, perhatikan contoh berikut. 40 dibagi 8. 40-nya positif, 8-nya positif. Karena tandanya sama, maka langsung saja kita bagikan. Sama dengan positif 5. Contoh yang selanjutnya, negatif 40 dibagi negatif 8. Negatif, 40-nya negatif dibagi 8-nya negatif. Karena sama-sama negatif, langsung saja kita bagikan. Hasilnya adalah positif 5. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, bagaimana kalau tandanya berbeda? Kalau tanda berbeda, maka hasilnya negatif. Perhatikan contoh berikut. Kita mulai dari perkalian 5 dikali negatif 8. 5-nya positif, 8-nya negatif. Tandanya berbeda, maka nanti hasilnya adalah negatif 40. Selanjutnya, jika kita terapkan pada pembagian, yaitu pada soal negatif 40 dibagi 8. 40-nya negatif, 8-nya positif. Pembagian dengan tanda yang sama, maka nanti hasilnya adalah negatif, yaitu adalah negatif 5. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan pada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Kalian ingat kembali, sifat komutatif pada penjumlahan artinya apa? Betul sekali, tukar posisi. Itu berlaku juga untuk perkalian bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. 4 dikali negatif 25. Tentu saja kalian bisa menjawabnya ya. Benar, negatif 100. Nah, sekarang kalau kita tukar posisi, negatif 25-nya kita taruh depan, kita kalikan 4. Apakah hasilnya sama anak-anak? Betul sekali, hasilnya sama, yaitu negatif 100. Itu membuktikan sifat komutatif pada perkalian. Sifat yang selanjutnya adalah sifat asosiatif. Kalian ingat kembali kemarin, sifat asosiatif pada penjumlahan. Betul, artinya pengelompokan. Ini kita gunakan untuk mempermudah mengerjakan soal seperti berikut. Kita kelompokkan. Misalkan kita kelompokkan bagian depannya dulu. 6 dikali negatif 5 kita kelompokkan, baru setelah itu dikalikan 2. 6 dikali negatif 5 kita dahulukan. Kenapa? Karena berada di dalam kurung. Sama dengan negatif 30 dikali 2. Berapa anak-anak? Betul, negatif 60. Nah, sekarang kalau kita rubah, kita kelompokkan bagian belakang. Di sini kita kasih tanda ya. Kita dahulukan yang kita kelompokkan negatif 5 dikali 2.
sama dengan negatif 10. Jadi bisa kita tuliskan 6 dikali negatif 10, apakah hasilnya sama? Betul sekali, mau kita kelompokkan dari depan atau dari belakang, hasilnya sama ya anak-anak, yaitu negatif 60. Ini bukti sifat asosiatif pada perkalian. Sifat yang selanjutnya adalah sifat distributif. Mungkin sifat ini baru bagi kalian ya anak-anak. Distributif sendiri artinya penggabungan dengan cara mengkombinasikan elemen-elemennya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini saya ambil sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini penjumlahan. Ini juga berlaku untuk pengurangan. Nah, cara menyelesaikannya bisa A, langsung saja kita kalikan dengan menjumlahkan B ditambah C, atau bisa juga kita kombinasikan melalui elemen-elemennya. Di sini kita kalikan dulu A dikali B, maka di sini A dikali B. Lalu berikutnya A dikali C ditambah A dikali C. Itu maksudnya distributif ya anak-anak. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sisi kiri kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini 2 dikali 4 plus 6. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 2 dikali 10 sama dengan berapa anak-anak? Betul sekali, 20. Nah, sekarang kita buktikan yang sisi sebelah kanan. 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah 2 dikali 6 sama dengan 12, bisa kita tuliskan. Sehingga 8 ditambah 12 akan menghasilkan 20, sama ya anak-anak. Nah, itu merupakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang coba kalian buktikan sifat distributif perkalian pada pengurangan. Buat contohnya ya anak-anak. Sifat yang selanjutnya adalah sifat identitas. Kalian ingat kembali kemarin arti kata identitas ya anak-anak. Nah, sekarang kalau kalian hubungkan dengan perkalian, apa yang bisa kalian pikirkan? Betul sekali, kalau dikalikan akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, suatu bilangan dikalikan berapa yang menghasilkan bilangan itu sendiri? Betul sekali, dikalikan 1. Kalau kemarin sifat identitas pada penjumlahan adalah 0, nah sekarang sifat identitas pada perkalian itu adalah 1. Kita terapkan pada contohnya. 2 jika dikalikan 1 akan menghasilkan 2, yaitu bilangan itu sendiri. Sekarang kalau 1 dikalikan 3, betul sekali sama dengan 3. Bisa dipahami ya anak-anak untuk sifat identitas. Yuk kita lanjutkan pada sifat yang selanjutnya, yaitu sifat tertutup. Kalian ingat sifat tertutup itu apa? Betul, jika dikalikan nanti perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Yuk kita terapkan pada contohnya. 6 dikali negatif 5. 6 merupakan bilangan bulat. Negatif 5 merupakan bilangan bulat ya, tetapi bilangan bulat negatif ya anak-anak, akan menghasilkan negatif 30. Negatif 30 ini juga merupakan bilangan bulat. Jadi sifatnya merupakan sifat tertutup. Kita lanjutkan pada contoh soal bilangan bulat. Oke, sekarang kita coba gabungkan operasi hitung yang ada pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun sebelum itu, Bu Ana ingin mengingatkan kembali urutan mengerjakan pada operasi bilangan bulat ya, yaitu adalah kupa, kabataku. Urutan mengerjakan yang diutamakan yang pertama adalah ku, yaitu adalah kurung. Diteruskan pa adalah pangkat. Lalu selanjutnya ka adalah kali dan ba adalah bagi. Lalu dilanjutkan ta adalah tambah dan ku adalah kurang.
Kalian perhatikan, kali sama bagi itu setara. Begitu juga untuk tambah setara dengan kurang. Nah, jika nanti kalian menemui soal yang setara, maka kerjakan dari kiri ya. Langsung saja kita terapkan pada soal ya. Kita mulai dari soal nomor 1A. Di sini terdapat tanda kurung yang harus kita utamakan untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Kita jumlahkan 27 ditambah 13 sama dengan 40. Baru setelah itu kita operasikan perkalian. 4 dikali 40 sama dengan 160. Bisa dipahami ya? Kali dengan kurung, diutamakan kurung terlebih dahulu. Next, kita lanjutkan soal nomor 1B. Nah, untuk soal yang ini kita perhatikan tanda kurung dulu. Di sini fungsi kurung hanya untuk membatasi tanda negatif saja. Berbeda dengan kurung yang ada pada soal nomor 1A. Di soal nomor 1A terdapat proses perhitungan, yaitu ditambah. Berbeda dengan soal 1B tidak ada proses. Jadi kurung di soal nomor 1B bisa kita abaikan. Kita analisa, di sini terdapat 3 proses perhitungan. Kali, tambah, dan bagi. Ingat, kali dan bagi adalah setara. Jadi harus kita dahulukan dibanding tambah. Langsung saja kita kalikan. Negatif 8 dikali negatif 6 adalah 48. Lalu 28 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7. Maka setelah itu baru kita jumlahkan sama dengan 41. Sekarang kita terapkan pada soal cerita ya. Dalam suatu kompetisi matematika yang terdiri dari 40 soal, memiliki aturan penskoran, skor 4 untuk setiap jawaban benar, skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal tidak dijawab. Nabila mengikuti kompetisi tersebut. Jika Nabila menjawab 36 soal dan yang benar 28 soal saja, maka skor yang diperoleh Nabila adalah... Di sini supaya mempermudah kita untuk menghitung skor Nabila, terlebih dahulu kita catat informasi-informasi pentingnya. Kita mulai dari soal terjawab. Nabila menjawab 36 soal. Karena ada 40 soal, berarti di sini Nabila tidak menjawab 4 soal. Didapatkan dari mana? Dari 40 dikurangi 36. Lalu Nabila menjawab benar sebanyak 28. Berarti jawaban yang salah 36 dikurangi 28, yaitu adalah 8 soal. Nah, kita sudah mendapatkan informasinya, tinggal mencari skor dari Nabila. Di sini disebutkan poin-poinnya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 4 dikali banyak jawaban benar ditambah negatif 2 dikali banyak soal yang dikerjakan salah ditambah negatif 1 dikali soal yang tidak dijawab. Maka jika kita masukkan nilainya, bisa kita tuliskan seperti ini. Kita dahulukan dulu operasi yang ada di dalam kurung. Kita kalikan masing-masing perkaliannya. Sehingga bisa kita dapatkan seperti ini. 4 dikali 28 sama dengan 112 ditambah negatif 2 dikali 8 sama dengan negatif 16. Ditambah negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Kita tinggal jumlahkan semua. Sama dengan 92. Jadi skor yang didapatkan Nabila adalah 92. Semoga bisa dipahami ya. Contoh soal selanjutnya masih soal cerita. Gibran membeli 2 lusin buku yang akan dibagikan sama rata kepada 8 orang temannya. Berapa banyak buku yang didapatkan oleh setiap teman Gibran? Nah, di sini kita hitung dulu banyak buku yang dimiliki Gibran. Diingat, 1 lusin itu sama dengan berapa anak-anak? Betul sekali, 1 lusin itu ada 12 buah.
Kalau 2 lusin berarti 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi buku yang dimiliki Gibran adalah 24. Akan dibagi kepada 8 orang temannya. Langsung saja kita bagi. 24 dibagi 8 sama dengan 3 buku. Jadi setiap teman Gibran mendapatkan 3 buku. Nah, itu tadi ya anak-anak. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soalnya. Itu tadi materi pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.